Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan banyak sedikitnya tentang uang. Nah, yang pertama, apa sih itu uang? Jadi, uang adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa yang sah di wilayahnya. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu uang asli dan uang turunan. Uang asli di sini lagi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sebagai alat tukar. Dengan uang, orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang dapat dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang yang dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa sebagai alat satuan hitung. Uang berperan untuk melancarkan pertukaran. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai, dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa yang mendatang. Yang kedua itu uang turunan. Uang turunan di sini ada beberapa, yaitu sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Nah, di sini ada juga fungsi uang dalam Islam. Al-Ghazali mengatakan bahwa uang bagaikan kaca. Kaca tidak memiliki warna, tetapi ia dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak memiliki harga, tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. Melihat fungsi uang tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam adanya uang dapat memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan kepada pemakainya. Oleh karena itu, uang bukanlah suatu komoditas. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan, tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Dengan demikian, maka dari itu fungsi uang dalam Islam ada tiga. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai media simpanan. Selanjutnya, peran uang. Peran uang ada dua. Yang pertama yaitu menggerakkan roda perekonomian. Analoginya itu seperti bagaikan darah dalam tubuh. Yang kedua, biaya sektoril. Di sini biaya sektorilnya itu produksi, investasi, konsumsi, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu teori permintaan. Teori permintaan uang dalam ekonomi Islam itu tujuannya motif permintaan uang yang transaksi dan berjaga-jaga, di mana bunga itu dilarang karena spekulasi. Selanjutnya yaitu konsep permintaan uang. Konsep permintaan uang dalam ekonomi Islam ada tiga. Yang pertama, mazhab istisaduna. Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditunjukkan untuk transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang atau berhubungan positif. Yang kedua, mazhab mainstream. Landasan filosofi dari teori dasar permintaan uang untuk berjaga-jaga, bahwa Islam mengarahkan sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien. Pelarangan penimbunan uang adalah kejahatan pengguna uang yang harus diperangi. Penggunaan zakat atau pajak terhadap aset produktif yang menganggur merupakan strategi utama yang digunakan mazhab ini. Yang ketiga, mazhab analitis kritis. Permintaan uang menurut mazhab ini adalah representasi dari keseluruhan kebutuhan transaksi dan volume sektoril. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektoril, maka permintaan uang akan meningkat.
Selanjutnya yaitu fungsi permintaan uang dalam Islam. Fungsi permintaan uang dalam Islam di mana hubungan antara tingkat pendapatan dan permintaan uang menurut Metawali, MD sama dengan F kali Y bagi New. Di mana MD ini merupakan permintaan uang dalam masyarakat, Y-nya pendapatan dan New-nya tingkat biaya kerja menyimpan uang dalam bentuk kas. Sedangkan motif permintaan uang konvensional itu dilarang dalam Islam menurut Jamnaik dan Keynes. Motif permintaan uang itu ada 3. Yang pertama transaksi, yang kedua berjaga-jaga, yang ketiga spekulasi. Maksud dari motif permintaan uang dengan transaksi dan berjaga-jaga itu uang dijadikan sebagai transaksi, di mana diartikan untuk sebagai digunakan misalnya jual beli. Sedangkan untuk berjaga-jaga itu ketika kita dikenakan sebuah musibah dan uang itulah yang digunakan. Fungsi permintaan uang M1 sama dengan F kali Y dan M2 F kali I. M1 pendapatan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. M2 permintaan uang untuk spekulasi. Y pendapatan nasional dan I tingkat bunga. Selanjutnya yaitu penawaran uang. Penawaran uang itu money supply, uang beredar. Nah, uang beredar di sini terbagi menjadi 3, yaitu uang beredar dalam artian sempit atau M1 sama dengan C ditambah DD. Yang kedua, uang beredar dalam artian luas atau M2, M1 sama M1 ditambah TD ditambah SD. Yang ketiga, uang beredar dalam arti yang lebih luas atau L sama dengan M1 ditambah QM. Materi terakhir yaitu fungsi penawaran uang dalam Islam, di mana hubungan antara tingkat pendapatan dan penawaran uang menurut Metawali, MS sama dengan F dikali Y per T, di mana MS-nya itu penawaran uang dalam masyarakat, Y-nya pendapatan, dan T-nya nilai transaksi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.